tulis Menurut, Allah. menurut apalah itu patokannya Bu. Ini Saya Bang, juga nggak tahu. tetap nama Tuhan Bang. Tetap ya, Iya. tetap ya. Apa? Heeh. Coba terus saya nggak ngeliat dalam Bahasa Arab, pencipta Arab. alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ini dari KBBI 7 2017 ya. Daring, iya. Kalau namanya Lai bilangnya itu soal patokannya KBBI edisi 2017 dia. Enggak, tapi apa? Ini apa sih pencari kebenaran kok ngomong sendiri sih? Enggak, tapi kalau kita telusurin Bang, ALLAH ini dari Oxford, Stanford, Collins, dari Kristen Arab sekalipun itu nama Bang. Oh nggak keberatan emang nama itu. Jadi kalau yang berarti yang di kitab Abang Allah itu nama. Jadi bapaknya Yesus namanya Allah. Ada saya ada bikin itu. Jadi YHWH itu diterjemahkannya tuh ada Allah, ada Tuhan huruf besar, terus ada Jehovah begitu. Padahal semua sama itu nama itu. Cuman kalau Allah huruf besar itu maksudnya dia YHWH, tapi pasti depannya kalau nggak Yah dia Adonai begitu. Tapi lain menerjemahkannya gitu. YHWH itu diterjemahkan jadi Tuhan, itu yang bikin bingung sebenarnya. YHWH itu nama diri. Dan YHWH itu kan udah di alfabetin ya. Kalau di bahasa Ibraninya kan Yod Ve Vav Ve gitu. Dia nyebutnya biasanya Jehovah. Kalau yang scholar para ilmuwan itu pakainya Yahweh. Saya kurang setuju kalau Yahweh. Jadi Abang udah setuju kalau di Bible mestinya nggak ada kata Allah ya? Bukan setuju nggak ada kata Allah, cuma penempatannya nggak tepat karena yang sebenarnya namanya tuh Yotwe Vahwe, kenapa jadi Allah begitu? Iya, jadi mesti di kitab Abang nama Tuhannya Yesus Yahweh berarti gitu kan? Bukan, enggak. Saya nggak mempercaya itu. Jadi saya nggak mempercaya yang seperti Anda bilang itu bahwa Tuhannya Yesus itu siapa? Allah gitu, bukan begitu namanya, bukan Pak. begitu. Jadi sebenarnya nama oke. Berarti kata Allah dalam kitab Abang mestinya apa Bang? Kalau yang sebenarnya misalnya nama, tulis aja YHWH. Kita paham kok YHWH ya nama udah itu. Terus kalau mau bikin Elohim itu kan plural jamak maskulin. Nah itu katanya nggak ada di Indonesia. Itu yang saya juga bingung mau ganti apa ya. Di bahasa Indonesia tuh nggak ada. Pakai aja Elohim udah diserap. Jadi jelas ini bahwa ada ilahi yang jamak tapi maskulin begitu. Elohim tuh ada. Jadi kalau berarti nggak ada kata Allah dong di Bible Abang mestinya? Iya seharusnya. Mestinya nggak ada. Bagusnya nggak ada. Mantap. Jadi lebih jelas. Gitu. Bagus. Mantap. Mestinya nggak ada, nggak apa-apa gitu. Tapi karena sudah dipakai, mayoritas orang Kristen Protestan ya di Indonesia ini kan mayoritasnya Protestan. Itu sudah istilahnya dari kecil kayak saya begini udah pakai kata Allah, susah ngerubahnya. Udah beratkan lagi. Jangan karena orang tua kita koruptor kita jadi koruptor juga kan? Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa, itu udah ideologi karena masuk juga di Undang-Undang Dasar. Jadi sulit. Maksudnya? Kalau itu ada di Undang-Undang Dasar, itu kan Undang-Undang Dasar itu milik semua umat yang ada di Indonesia. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa apa ya? Coba baca di Undang-Undang Dasar. Iya, dan KBBI bilang Allah itu nama. Iya, KBBI menyebutnya begitu. Jadi landasan Abang menggunakan kata Allah ini apa? Ya itu karena dasarnya itu yang pakai pertama itu LAI. Kalau LAI nerjemahinnya lain, pasti orang Kristen lain juga makanya. Walaupun Abang udah tahu itu salah. Iya, kalau terjemah gini itu doktrin dari gereja gitu loh. LAI itu kan isinya gereja-gereja, sinode-sinode. Iya, jadi walaupun kita tahu salah dari orang tua kita, tetap kita kerjain gitu ya. Baru sekarang ini loh, baru Katolik masuk di itu loh. Jadi satu Babel. Dulunya Katolik tuh terpisah. Sekarang baru ngikutin tuh jadi satu dia itu. Yang kalau dulu nggak ke sana Pak itu, nggak ke sana, fokus ke pertanyaan Bang Jibril gitu. Iya, jadi Abang udah tahu kata Allah itu salah ada di Bible Abang, tapi karena udah terlanjur. Tadi saya bilang salah sih enggak, karena bisa aja diterima kalau pemahamannya ngerti.
tidak tepat tadi yang katanya yang tepat tuh gitu, tidak tepat. Gitu. Enggak, gini bang. Kita ini kalau sekarang ngomong nih bang, saya ngobrol sama abang. Landasan kita ngobrol dalam bahasa Indonesia itu kan berdasarkan KBBI ya. Kalau kita ngobrol dalam bahasa Inggris, landasan ngobrol kita, bahasa kita, kata kita, artinya apa itu kan berdasarkan dari dari ensiklopedianya, dari KBBI-nya. Nah, abang mendasarkan nama Allah ada di kitab abang itu dasar kamus apa bang? Karena dari semua kamus nggak ada yang bilang Allah itu gelar bang. Iya, itu yang memberikan dasar itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi, nah landasannya apa? Landasannya ya mereka itu pakai pemahamannya berbeda sama pemahaman yang di KBBI beda, karena itu bukan nama. Kalau nama YHWH mestinya. Ya berarti abang udah bilang itu salah dong. Assalamualaikum Kang Dito. Bukan salah sih, nggak tepat aja gitu. Ya ini sama aja, saya ngambil tali, habis itu kambingnya ikut. Begitu saya ditanya polisi, saya nggak nyuri, saya ngambil tali. Gitu ya bang ya? Nyuri sih enggak. Karena itu kan bahasa dipakai oleh seluruh masyarakat. Kalau saya bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. delik aduannya ada. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kalau nyuri kan delik aduannya ada, mesti ngadu aja ini bahwa ini bukan kata ini, tapi nggak bakal diterima sama pengadilan. Udah pernah dicoba itu, ada yang melakukan gugatan ke pengadilan, semua di Alkitab kata Allah nggak boleh ada, kalah di pengadilan. Gitu. Pengadilan Indonesia ya, bukan pengadilan luar negeri, pengadilan Indonesia, dan lain menang. Kapan itu Pak? Pak Ivo, saya mau tahu kasusnya itu. Pak Ivo, bentar dulu. Kasusnya itu kapan itu, tahun berapa? Ada dulu. Cari aja di YouTube itu. Lain masalahnya bertentang. Jadi para pengikut aliran Yahweh ya menuntut untuk lain merubah kata Allah nggak boleh dipakai lagi. Jadi pakainya. Tahun berapa Pak Ivo? Tahun berapa Pak Ivo? Biar saya lihat duduk kasusnya gitu. Setahu saya itu nggak di Indonesia, salah dia. Di Indonesia. Makanya. Tokoh-tokohnya masih ada kok, yang menggugat masih ada di Jawa Tengah kalau nggak salah itu aja. Oke, salah satu tokohnya siapa yang menggugat? Dulu, saya lupa juga sudah lama tuh. Iya. Karena yang saya tahu, mohon maaf Pak Ivo, itu bukan di Indonesia. Di Indonesia. Oh, siapa nama tokohnya? Ada di pengadilan tuh, pengadilan negeri mana nih yang mutusin nih? Ada. Itu Bang Sulistyo. Bang Sulistyo, pendeta Bang Sulistyo. Nah, pokoknya gitulah. Tentang pokoknya pengugatan apa itu ya? Ntar coba saya cek dulu ya. Bang Sulistyo, Bang Sulistyo. Yakob Sulistyo, bukan Bang Sulistyo. Yakob Sulistyo, Pak. Iya, kalau nggak salah itulah pokoknya. Ya itu. Ada Sulistyonya gitu. Kasus Sulistyo. hukum antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan kelompok yang mempermasalahkan penggunaan nama Allah dalam Alkitab yang mereka sebut Yahweh. Memang pernah terjadi kelompok ini menurut Lai karena menggunakan nama Allah. Gitu. Ada di YouTube juga, ada, cari aja deh. Oke. Ada. Terus kalanya gara-gara apa? Hah? Duduk kasusnya kalanya gara-gara apa? Ditolak karena tidak rasional, tidak berdasarkan dalil atau kayak mana itu, Pak? Mungkin berdasarkan dasar undang-undang itu ya. Alasan saya yang paling kuat itu karena ada di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Itu paling kuat itu. Jadi kata Allah itu sudah milik semua umat di Indonesia ya. Karena ada di pembukaan dasar Undang-Undang 45. Itu Undang-Undang Dasar 45 itu milik Islam, Pak. Diambil dari hukum Islam semua, itu Pak. makanya saya bilang nggak bisa itu, makanya saya bilang nggak bisa. Mengklaim, Pak. Nggak, itu yang dasarnya di pengadilan itu salah satu kalau nggak salah. Coba aja lihat hasil putusannya. Cuma saya curiganya itu kalau nggak ada dasar hukumnya pasti sudah diizinkan dirubah. Iya, maksudnya gini Pak. Tadi kan Bapak berangkat. Saya nggak keberatan ya. Gini, kalau pendapat saya mau keberatan diganti Elohim malah lebih jelas. Karena katanya tuh
Elohimnya tuh diserap aja langsung jadi bahasa Indonesia udah. Jadi orang Indonesia nyebutnya Elohim jelas gitu loh. Kalau Iya, YHWH ya sebut aja nama YHWH gitu, Yehova kayak Pak Ivo. gitu. Saya tidak membahas Anda keberatan atau tidak, tetapi argumentasi Anda menyatakan bahwa itu untuk seluruh umat gitu yang ada di Indonesia, ya. Berarti agama Buddha pun harus juga memakai nama Tuhan mereka itu bukan Buddha Gautama lagi, tetapi pakai Allah. Kalau pandangan saya begitu itu, karena ditemukan Undang-Undang 45. Berarti karena nama Tuhan kita setiap agama ini berbeda-beda di dalam Indonesia ini di negara, membuktikan bahwa itu tidak milik seluruh umat, Pak. Karena kalau namanya konsep dengar dulu Pak, dengar dulu Pak Ivo. Silakan dituntut kalau kayak gitu. Enggak, ini lucu ya. Di mana-mana nama Tuhan itu di kitab suci, bukan di undang-undang dasar negara. Ini dia mendasarkan nama Tuhan dia itu berdasarkan undang-undang negara. Iya. Itu di situ gini, lucu sih. pemahamannya gini, Allah di dalam pemahaman Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan nama. Beda sama KBBI. Nah, sementara saya tanya, kamus mana yang menggunakan kata Allah itu bukan nama? Nggak ada. Berarti ya Bapak tahu kalau LAI itu memang nggak ada dasarnya. Kamusnya LAI membuat dasar sendiri. LAI buat dasar sendiri, siap, oke. Siap, berarti kamus rohani lah ya. Kamusnya LAI, jadi itu karena LAI itu kan dibangun terdiri dari banyak sinode ya, banyak gereja. Jadi itu kesepakatan umat Kristen di Indonesia. Nah kalau itu mau ditabrak itu nggak bisa, saya rasa itu nanti susah. Tapi coba aja bawa ke pengadilan. Karena itu sudah pernah gagal. Gitu. Pak Ivo, dari tadi Bapak ngomong terus, berikan waktu orang untuk ngomong juga. Tadi Bapak berargumentasi, itu tidak bisa, harus dipakai seluruh umat. Ya kan? Kalau memang itu adalah suatu kewajiban harus dipakai selayaknya seperti undang-undang menjadi ideologi negara seluruh manusia di Indonesia, berarti Buddha harus mengganti nama mereka karena kewajiban. Ya, seperti argumentasi Bapak. Di Ya, situ itu satu tidak poin. gini, Tenang dulu, memahaminya Pak. di situ bukan Tenang dulu, kewajiban. Pak. Di situ nggak ada undang-undangnya kewajiban harus begini, enggak. Iya, Tapi karena kan Bapak bilang itu di situ, jadi itu Pak dipakai Iko. basis sebagai Pak Iko. landasan bahwa undang-undang dasar itu Pak Ivo diam dulu loh, Pak Ivo. Bapak orang tua loh. Bapak orang tua. Berikan contoh dong. Bapak bisa diam nggak dulu ketika orang berargumentasi? Bapak ngomong saya diam loh. Ya. Karena argumentasi Bapak tadi saya berangkat dari sana. Oh, tidak bisa. Namanya kalau dibilang tidak bisa berarti wajib. Harus. Tidak bisa itu harus dipakai seluruh umat. Itu kan pernyataan Bapak tadi. Nah, Bukan. itu satu poin. bukan seluruh Baru umat. saja Bapak ngomong. Maksudnya tidak bisa diganti kalau ngomongnya ke orang Kristen. Mungkin kalau ke orang Buddha bisa. Direvisi Kalau orang lagi. Kristen Oke lah. bisa. Oke, saya terima Begitu itu, ya. Pak. Oke, saya terima itu revisi Pantas barusan. kitabnya sering direvisi ya. Diskusi Oke. aja direvisi terus mulutnya. Oke. Begini, Pak, kalau bentar dulu misalnya Pak hari Noce, ini, Pak Noce, ini, Pak Noce, iya. bentar dulu, Pak Noce. Bentar dulu. Nah, Tenang. nah. Bapak, Pak Ivo, itu namanya standar ganda, ya. Kedua, Bapak tahu nggak perbedaan ideologi negara, ya, pemikiran negara dengan ideologi kitab suci atau ide-ide yang ada pernyataan di dalam kitab suci. Kalau menyangkut tentang agama, negara itu tidak bisa mengambil alih. Tahu nggak? Di undang-undang, orang yang beragama itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi agama itu adalah hak. Hak yang mana dasarnya itu adalah apa yang tertulis di kitab suci. Jadi kalau Bapak Ivo tadi menyatakan bahwa itu tidak bisa, itu menjadi kewajiban, tetapi menurut yang revisi hanya untuk orang Kristen, itu nggak nyambung lagi. Karena harus Bapak bedakan ya, ideologi negara, ide-ide negara, pemikiran negara tidak akan ikut campur tentang apa yang ada di dalam keagamaan atau kitab suci. Harusnya kalau dalam agama dasar dalilnya itu adalah kitab sucinya. Karena undang-undang menjamin itu adalah hak, bukan kewajiban. Terkecuali tadi undang-undang mengatakan ini adalah kewajiban. Agama Kalau ini kitab adalah suci kewajiban. Tali Kalau benarnya, kitab dengar dulu suci Pak. justru makin Tali kuat, karena LAI dengar pakainya dulu Pak Ivo. Benang merahnya itu harus ngambil dari undang-undang patokannya semua agama.
Nah, saya rasa di sini Bapak mencari pembenaran dengan mendalilkan apa yang tertulis di undang-undang. Sementara undang-undang itu menyatakan itu adalah hakmu. Kalau agamamu agamamu itu adalah Buddha, apa yang tertulis di dalam agama Buddha, keyakinan kitab sucinya, ya hakmu menggunakan kata nama itu pada Tuhanmu. Itu Oke. yang benar. Jawab ya. Nah. Jadi gini. Halo. Ada apa kok? Badan Iya. hukumnya. Saya sedikit lagi. Saya sedikit lagi. Pak Tapi Ivo, saya kalau ngomong Bapak dulu. Ivo, iya Pak Ivo, kalau Bapak Gantian, Ivo, saya ngomong dulu. iya, saya sedikit aja. Kalau Pak Ivo menambahkan, menyatakan dalam diri Bapak bahwa oh kami ngikutin undang-undang, ya, ngikutin undang-undang yang apa yang tertulis. Justru itu membuktikan undang-undang itu lahir dari pemikiran Islam. Karena kata Allah itu berangkat dari Allah, dari Al-Qur'an, dari pemahaman Islam. Nggak bisa, Itu dia. Kristen juga ada kata Allahnya. Nggak bisa begitu Pak. Kalau kayak gitu nanti berat sebelah, nggak adil. Ya, selamat Karena siang. Justru itu karena biar di tidak kitab suci. berat sebelah, justru itu Pak, justru karena biar tidak berat sebelah, maka ikuti, jangan kau campurkan pemikiran ideologi negara dengan keagamaan Anda. Apa yang tertulis di kitab suci. Saya kan tadi udah katakan, itu dua hal yang berbeda, beda konteks. Paham Pak, nggak? saya boleh bertanya enggak? Saya Allah bertanya itu dikit bukan aja. nama. Dikit. Waduh. Bertanya dikit aja. Nah, silakan. Oke. Sekarang misalnya kalau kita misalnya pembacaan undang-undang itu karena rahmat Allah yang maha kuasa kita ganti dengan rahmat Elohim atau rahmat Yod-Heh-Vav-He itu apakah bermasalah atau enggak itu? Saya cuma Bermasalah, bertanya Pak. itu saja. Bermasalah. Kenapa? Iya. Kan Ya, pasti dengar dulu, Pak. bermasalah. Dengar dulu. Ada alasannya. Dengar dulu. Tercatatnya nggak Anda begitu. bertanya, bentar dulu Pak Ivo, Pak Noce yang bertanya. Bentar dulu Pak Ivo. Pak Noce Iya. bertanya kepada saya jawab bermasalah. Kenapa saya berkatakan bermasalah? Ada alasannya. Karena pendiri founder negara kita ini, itu pemahamannya itu mengambil dari butir-butir pemahaman dari ekstra dari Al-Quran. Terkecuali pada dasarnya tadi, yang memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang yang beragama Kristen. Justru yang menjajah adalah Kristen. Lihat historis nggak bisa, Kak. peristiwanya. Itu Kalau fakta. kayak gitu nggak bisa. Udah keliru itu Pak. Ya udah, Itu nggak bisa, dasar itu pecah dasar kita Anda. Indonesia. Perjuangan bangsa ini Jadi Anda itu nggak perjuangan salah, Anda bersama. Pancasila. Kalau Bapak mengatakan seperti itu, keliru. Salah. Oke, Pak Noce diam dulu Pak Ivo. Saya mau tanya, Pak Noce. Bentar. Oke. Pak Noce. Allah itu namanya Diam dulu tidak Yosua. tertulis di Kamu dalam baru perjanjian datang, orang lama. baru. Bentar, Baru di datang. perjanjian Ya, lama kamu diam dalam dulu. bahasa Yosua Ibrani. diam dulu. Diam dulu, Allah diam itu dulu. tidak tertulis Kamu seperti diam dulu. Elohim. Kamu kan Yosua dengan tadi Ivo tadi diam dulu. ngomong, Pak Noce gantian bertanya Jinan. sama saya, bukan kepada Anda. Bukan kepada Anda. Pak Noce bertanya sama saya jawab. Ya, kalau seperti itu pemahaman Pak Noce, itu adalah kita bersama. Saya mau tanya, apa peran gereja ketika kita dijajah Belanda? Buktikan kepada saya menurut sejarah. Ayo. Iya, buktikan. begini. Enggak, saya tidak butuh Buktinya- begini penjelasan. buktinya Saya, para saya pahlawan. pengen bukti sejarah bahwa peran gereja ada. Cepat. Artinya begini. Kita harus jujur. Hari ini sejarah bangsa ini itu banyak pahlawan-pahlawan dari Kristen. Artinya itu menunjukkan perjuangan ini bukan karena Saya persoalan minta peran agama. gereja. Kita mempertahankan Pak Noce. bangsa ini itu berdasarkan harga diri bangsa, bukan Iya, Pak Noce, Anda kan tidak setuju dengan pemahaman saya. Dengar, Anda tidak setuju dengan pemahaman saya. Ya, tetapi saya berikan acuan pertanyaan balik. Salah. Ya, apa pertanyaan itu? Apa peran gereja? Nanti saya tunjukkan kepada Anda menurut sejarah peran-peran padepokan, peran-peran pesantren apa ketika menjajah Belanda. Ketika Belanda menjajah. Saya kan bisa buktikan sejarahnya. Nah, sekarang saya keluarin tuh apa peran gereja? Peran Tapi bukan gereja. berarti orang Kristen nggak berperan. Salah pemikirannya. Itu bagi pemikiran perpecahan. Salah kamu salah Bro, berpikir. saya bukan mengatakan perang, Itu tapi perpecahan, nggak perannya boleh itu begitu. apa? Lembaga yang Banyak kalau lah. Anda Nggak bisa kamu bilang itu kalau Artinya- nggak diakui sama negara artinya ini. peperangan pada saat itu kita Malam-malam melawan kamu penjajahan itu kita melawan untuk mempertahankan Iya betul. mempertahankan negara kita dalam satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa Kita memisahkan itu. pada nggak saat bisa. itu orang-orang Kristen mengesampingkan ideologi Kristen lebih
cenderung kepada kemerdekaan yang hakiki. Gini, Gitu. saya luruskan ya biar nggak terjadi ini. Ini kan diskusi lintas agama, bukan politik Iya. ya. Emang betul Iya, ada siap. peran, emang betul ada peran dari kekristenan ya. Cuman pada Iya. saat itu kan mayoritas di Nusantara ini Islam. Jadi mayoritas yang melawan penjajah itu Islam. Betul ada beberapa dari pihak kekristenan yang ikut andil dalam berperang melawan penjajah. Contoh di jenderal-jenderal yang itu kan ada ya dari kekristenan. Jadi kita tidak menutup mata. Ada beberapa dari kekristenan yang ikut membantu, cuman jumlahnya minim. Oke, udah ini udah sudahi di Pak. sini. Jadi Udah, kita kembali ke Kalau memang lanjut ke diskusi tadi, agama Kalau ke memang tema aja. penjajahan waktu itu kita berlandaskan pada agama atau ideologi, saya rasa penjajahan belum berakhir karena tidak ada kesatuan dan persatuan. Iya Begitu. Pak. Ini room diskusi lintas agama ya. Mending kita bahas masalah agama aja ya. Oke. Oke, siap. Oke. Saya mau tanya, saya mau tanya. Tadi kan Pak Noce dengan Pak Ivo setuju bahwa ada kekeliruan kepada LAI. Berarti kalau kekeliruan Iya, itu ada adalah kekeliruan. Diam dulu Pak. Kalau hadir ada di sana, berarti itu tidak bisa dijadikan dasar. Pertanyaannya, dasar Anda sebagai beragama Kristen menggunakan kata Allah itu sebagai gelar, dasarnya apa? Kalau LAI tadi kan udah gugur. Allah. Loh, kata Allah itu berasal dari bahasa Allah, Arab, Pak. tetapi Bacanya sudah Allah. masuk menjadi kosakata bahasa Indonesia. Banyak bahasa Arab yang masuk ke Indonesia. Contoh martabak, haram, itu kan berasal dari bahasa Arab. Pak, ini Iya, nama. betul. Nama Sepakat, itu tidak sepakat, bisa sepakat. ditranslate. Tidak bisa diterjemahkan. Ini nama. Kalau Iya, nama maka Bapak Noce, itu. dengar dulu Pak Yosua. Allah itu dalam konteks Kristen itu bukan nama. Allah itu tidak ada tertulis di perjanjian lama, itu nggak ada dalam konteks Ibrani. Orang Ibrani nggak ada. Bang Yosua, mengenal Allah. dikit-dikit biar aman Bang Yosua. Saya mau tanya sedikit aja ke Bang Yosua. Bang Yosua, yang menciptakan alam semesta di Kristen siapa? Bapak sumber dari semua sumber. Allah ya. Ya Allah. Bisa. Allah. Oke, Allah ya yang menciptakan alam semesta. Allah itu Tuhan apa gelar? Nama apa Tuhan, saya gelar? itu gelar. Allah itu Gelar. bukan Oh, nama. berarti udah pick ya. Yang menciptakan alam semesta di Kristen adalah gelar. Oke, lanjut Bang Jimen. Oke. Tuhan itu memang gelar, Bang. Mesti dia nggak terima dia lah juga. Kalau iman Kristen, ya, Sekarang saya tanya, Iman Allah Kristen. itu berasal dari bahasa mana? Itu Arab. Nah, berarti Nggak ada nama itu. nama Allah Anda Diam itu dulu, berasal Ivo. dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa manusia bukan? Udah Bang Yosua, Cuma Bang Yosua nyambung udah dengan- pick bahwa yang menciptakan alam semesta di Kristen itu adalah gelar, bukan Tuhan. Gelar ya, Yesus. gelar yang menciptakan. Yang menciptakan Orang Kristen itu itu- Allah, Elohim, Ya kan Allah gelar. Tuhan. Kan Allah gelar. Lah iya. Ya udah berarti yang menciptakan alam semesta adalah gelar. Allah Bukan itu orang. bukan nama. Di mana Iya. dikatakan Allah itu nama? Ya udah pokoknya udah yang menciptakan alam semesta di udah ya yang menciptakan Bukan alam fik. semesta. Yesus Aduh, lah ada yang protes. menciptakan alam semesta ini. Iya, Nah, Yesus. Orang Kristen Yesus. tuh percayanya Yesus yang menciptakan. Iya. Loh, katanya Iya. Allah tadi gimana sih? Iya. maka itu Yesus apa, itu jenisnya gelarnya lah, gitu. Tuhan. Iya, gelarnya itu gitu. Yesus itu gelar atau nama? Nama. Yesus itu nama, Ya, mempunyai tapi gelar dia Tuhan. menciptakan gelar. Yang benar mana Dia ini? punya gelar anak Allah, Tuhan, Mesias. Tadi barusan Anda berargumentasi yang menciptakan dunia ini adalah gelar. Yesus yang menciptakan dunia ini, Nah, Yesus. direvisi Yohanes lagi. 1 ayat 3, segala sesuatu Kok Kok dijadikan perkataan Yesus. bisa direvisi ya dalam beberapa detik tanpa ya? dia. Bisa direvisi segala itu sesuatu perkataan tidak dalam terjadi. berapa detik Baca loh. Yohanes 1 ayat 3. Maka itu segala sesuatu itu diciptakan melalui dia. Tenang. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Ya, gitu. Kalau orang Kristen begitu. Pak, dasar Bapak, gampang. Pak, yang saya tanyakan nih kepada Pak Yosua, Pak Noce, Pak Ivo, dasar Bapak menurut kitab suci menggunakan kata Allah itu dasarnya dari mana? Allah itu kan berasal dari bahasa Arab. Itu sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia sudah ratusan tahun kitab yang Bapak. lalu, Bang. Oke, dengar.
Bahasa Berarti- Arab itu diam dulu, pedagang-pedagang Pak Yosua. Arab yang sudah memasuki di Indonesia itu ratusan tahun yang lalu. Oke, berarti kitab Anda itu berbahasa Arab ya? Yang enggak lah. Berarti itu Siapa yang mencuri, bilang Pak. berbahasa Arab? Loh, Itu dalam mencuri. bahasa aslinya itu dalam perjanjian lama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Di perjanjian baru kan bahasa Yunani. Itu tidak ada mengenal kata Allah, itu nggak ada. Oke. Nggak ada tertulis Oke. tidak. Iya nggak ada, cuma di Bahasa Indonesia Indonesia aja, itu kan cuma di banyak. Indonesia Begini, yang bahasa mengenal Indonesia. kata Allah, yang memakai Bahasa kata Indonesia Allah, itu cuma kan di banyak Indonesia diserap aja. dari bahasa Arab. Kalau Tapi di kan orang original Indonesia text-nya nggak nggak ada komplit. ya, di bahasa Ibrani, di bahasa Yunani nggak ada. Cuma Kristen cabang Indonesia yang menggunakan kata Allah. Semua Kristen di cabang luar negeri nggak ada yang menggunakan kata Allah. Nggak kenal mereka dengan Allah. Indonesia Nah, aja. begini. Kata Bahasa Allah itu Indonesia sudah masuk itu ke kan kosakata banyak sudah bahasa diserap Indonesia. dari bahasa Arab ini. Tapi orang Indonesia kan ndak komplain soal Matamu nggak komplain, bahasa-bahasa yang matamu nggak diserap. komplain. Matamu nggak komplain. Membuktikan bahwa orang Indonesia komplain tadi, ada salah satu namanya Yakub. Siapa tadi Pak Kian Santa? Yakub tadi Yakub itu Sulistyo. menuntut. Iya. Nah, Hari ini gini kami Bang Jimen. nuntut. Bang Jimen, kalau menurut Anda Nah, itu dalam Nggak konteks komplain. itu dalam konteks ideologi. Kok ideologi? Bang telur Jimen, busuk. Bang Jimen, kalau Allah itu adalah nama bagi Anda, nama Allah apa? Agama Anda, berarti nama Allah itu berasal dari bahasa manusia gitu. Gimana? Allah itu kan berasal nama Tuhan apa? Allah itu kan dalam KBBI nama Tuhan bangsa Arab, betul tidak? Betul bangsa Arab kalau di KBBI. Itu dijelaskan bangsa Arab lah. Allah, Anda ini orang mana? Bukan bangsa Arab kalau di KBBI. Nama Allah Tuhan itu yang berasal dari mana? nama Tuhan Nama- yang di nama Tuhan orang Islam. Iya loh. Allah itu kan di dalam KBBI itu nama Tuhan yang berasal dari bahasa Arab. Oke, kalau gitu berarti Allah juga nama Tuhan yang berasal dari Arab. Loh iya, karena bahasa Arab itu Iya, sudah berarti masuk Tuhan kosakata. kalian orang Arab. Loh, Allah Allah. itu sudah menjadi Gimana sih? kosakata. Seperti contoh martabak. Saya harap, tanya sekali lagi, kursi, Allah itu almari. nama Tuhan orang Itu mana? Orang bahasa-bahasa Arab, orang Arab Yunani, yang apa sudah- orang Israel? Sebentar, itu bahasa-bahasa Arab. Allah bahasa itu Belanda, nama Tuhan bahasa orang Prancis Arab, itu orang juga Yunani, banyak atau orang yang masuk Israel? ke bahasa Jawab dulu. Indonesia. Allah itu nama Tuhan orang Arab, Yunani, atau Israel? Loh, Allah itu kan gelar sesembahan. Oh, berarti yang menciptakan alam semesta di Kristen adalah gelar. Loh, Yesus itu pencipta. Loh, katanya Allah pencipta. Nah iya, Allah itu adalah Bapa. Bapa itu adalah sumber dari segala sumber. Yesus itu adalah perkataan Bapa, perkataan Allah yang menjadi Oh, manusia. berarti yang menciptakan alam semesta adalah perkataan. Firman, ya. Iya, melalui Firman. firman. Perkataan Allah itu berarti kan menciptakan bumi kan melalui firman. perkataan ya, udah pik ya, jangan direvisi lagi. Iya, Yang melalui menciptakan firman. alam semesta adalah perkataan. Iya, melalui Berarti firman. yang dikandung oleh Maria selama ini adalah perkataan, bukan orang. Yang dikandung Maria adalah roh Allah pusing yang menjadi kau. manusia. Maka itu sebentar. Lu lari kemana juga mundur kena maju kena, mau kemana juga kena kalian. Enggak kena Pak kemana-mana. terlalu kemana-mana. Kita fokus dalam apa ini? Ya udah kita fokus ya, Pembahasan ini. kita fokus Fokus ke pembahasan ini Allah dulu. ya. Allah itu Nanti diambil kalau kita dari bahas bahasa itu apa ya udah kita bahas jelas, sebentar. diambil dari bahasa Arab. Udah Pak kita fokus. Jadi saya pengen tahu Kan itu original firman teks. itu kan sabda. Ya, Pak, ya, Pak. Iya kan? Gini, Ya. Allah Saya itu pengen tahu di original teks Bible nama Tuhannya siapa? YHWH. YHWH atau Yehova. itu udah Latin. Jadi Ya, gini, berarti bukan Allah itu ya. Latin. Enggak, Ya gini, berarti gini. bukan Allah ya. Kian Santang, Allah itu sudah bahasa Latin, jadi sudah alfabet Latin, ALLAH. Kalau Arab nggak gitu. Yesus lain berfirman lagi. dalam bahasa Latin atau bahasa Ibrani? Tuhan Yesus mengajar itu dalam dua bahasa. Bahasa Iya, apa Tiga aja? bahasa malah. Ada Ya, juga tiga bahasa. bahasa. Bahasa Aramaik. apa aja? juga. Aramaik. Yunani Iya juga. kan? Kalau berdoa. Ya. Ya, iya Aramaik. Aramaik Latin terus dan Latin, Sama Yunani. 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 Ada nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia?
Ada kalau Enggak lah. firman langsung. Ada wah kalau parah ini. Ini Pak. Kalau berbicara misalnya gini ya. Maksudnya begini loh, itu kan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya kalau dia Diterjemahkan, host, maksudnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, host. Maka itu Yang saya Alkitab tanya itu bukan kan itu, Bre. dibaca. Yang saya tanya bukan itu. Yesus berfirman dalam bahasa apa? Itu yang saya tanya. ada dalam bahasa Indonesia ada. Kalau Yesus kan hidup. Mana tunjukkan ya, bukan datanya mati. kalau Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia. Yang saya tahu dalam sejarah itu Yesus menggunakan 3 bahasa. Bahasa apa aja? 3 bahasa ya. Ya. Aramaik, Maksud dia itu, tapi Ibrani dan Yunani. Kalau dalam Iya sekarang- kan? Aramaik, Ibrani, dan Yunani. Coba tunjukkan di 3 bahasa ini nama Tuhan Kristen di 3 bahasa ini. Kalau dalam Tuhan bahasa Yesus. Nama Tuhan orang Kristen itu Yesus, itu sudah jelas. Yesus udah Saya jelas pengen itu. tahu Bang, abang dengar. Lihat muka Yohanes saya, 13 ayat lihat mulut 13. saya Bang. Kamu Yesua. menyebut Biar saya sama Pak Noce dulu. Biar saya sama Pak Noce. Sebentar, Kata Bang. Pak Noce, aduh nggak bisa diem loh. kalau dalam bahasa Yunani itu kan Theos, iya kan? Theos, bahasa Yunani Theos. Oke. Iya, Kalau bahasa Aramaik, Ibrani itu Elohim. Yod Hevavi atau Yahweh. Yahweh. Bukan itu. Oh bukan Dan tuh. gini, Kan kalau udah Yesus- urusin dulu kalian. Saya jelasin Enggak. dulu ya. Tuhan Kalau betul Yesus dalam itu bahasa Indonesia, Ibrani kan. Remukan dulu bahasa ya. Indonesia Kalian tuh- sepakati Ya, dulu. berembuk dulu Saya kalian. jawab dulu, biarin. Berembuk dulu. Yesus itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Yunaninya tuh tulisannya Iesus, E-I-E-S-O, Yesus, Isus, begitu itu Yunani. Ya, Kalau Nah, yang ditanya Aramaik- host itu nama Tuhan. Yang ditanya Ya, itu host dia itu nama nama Tuhan dalam 3 bahasa. itu transliterasi namanya dari Yesus, Isus, terus kalau bahasa Ibraninya Bang Ipo kok dari tadi nggak nyambung Bang. Yang saya tanya nama Tuhan umat Kristen dalam 3 bahasa, Aramaik, Iya, itu Ibrani, yang dan tadi saya Yunani. Pertanyaan saya Iya. itu Bang. Iya kan Coba nama Tuhan dijawab dulu. Kristen Yesus kalau bahasa Indonesia. Saya Kalau nggak Yunani- tanya bahasa Indonesia, original Izin text turun Bible host. itu. Terima kasih, host. Siap. Original text Bible itu dalam 3 bahasa kata Pak Yesus. Noce. Kalau di Yunani Isus, Yesus. Kalau di Aramaik itu Yesus. Kalau Pak, di itu juga Yesus. tunjukkan Begitu. datanya kalau di bahasa Yunani namanya Isus. Tunjukkan. Aduh, saya nggak bisa buka kamera. Isus itu Bang Hos. Ya. Kenapa Bang? Selamat siang ya. Selamat siang Bang. Maaf ini, kenapa kita Ya, harus dimaafkan. menengkarkan yang sudah ada? Bang, Kalau memang tanya. Bang Hos ingin Iya, mengkar, Bang, maaf, tahu. tunggu, Bang gantian bentar, dulu Bang. Bang Hos. Ale. Tanya Bang Noce, Lame. tanya Bang Ipo, kita bertengkar Sama nggak? Heh. Bentar Toh? Bang, bentar. Itu dalam bahasa Aram yang Bang Noce, dikenal sebentar. nama Tuhan itu. Bang, dari tadi kita bertengkar nggak? Enggak, biasa aja. Ini Gini, diskusi. maksud saya kasihlah kawan-kawan, teman-teman itu berbicara, jangan Hos saja. Loh, Ya. Ya kita minta saya kasih baru mana? ngomong, baru berapa Bukan, menit ngomong Bang saya dari Hos tadi diam. menanyakan yang tidak bukan pertanyaan. Bang Hos bisa lihat kok di Alkitab. Berapa kali Bentar. Bang Noce, saya dari tadi ngomong nggak? Enggak. Berapa Nah, kali kalau nama Yesus kali ini, disebutkan di Hos. Alkitab? Di situ ada tertulis semuanya. Di Google pun ada, Bang Hos. Ya udah, lu sembah Google, Gosok Google. gigi dulu kau si Matupang, gosok gigi. Jadi tahu ya? begini Akan host, saya mau jawab dulu host punya pertanyaan tadi Kita orang aja mengenai tahu apa. Gini saudaraku, yang pertanyaan Pak Kian Santang itu di original text, bukan terjemahan. Bedakan original text Iya. dengan terjemahan. Jadi, Pak Noce tadi si Matupang menjawab melalui tentang original text. Lalu kau mengatakan, oh begitu banyak nama Yesus, Yesus itu terjemahan. Nah, itulah hebatnya kalian, terjemahkan nama kalian bisa terjemahkan. transliterasi bukan terjemahan. Transliterasi namanya. Oh, tapi kan barusan tadi Bapak yang satu itu Bapak Simatupang mengatakan itu dari bahasa Kalau Indonesia. itu Bahasa Indonesia itu terjemahan atau dari- transliterasi? Isusnya dalam apa Yunani, Latin juga Isus, I-E-C-S-U-S itu Latin. Terus kalau Oke. di Aramaiknya itu Pak Ivo. YSBH, Pak Ivo. jadi ya Ya SWH.
Emang ada Tuhan namanya YSWH? YSWH. Ini parah nih. Begini Pak Ivo. Pak Ivo tadi kan hostnya. Tadi kan Yesus menggunakan berapa bahasa ketika dia ada di bumi. Ya saya menjawab 3 bahasa. Host kembali bertanya, kalau dalam 3 bahasa itu nama Tuhan apa-apa saja yang digunakan dalam 3 bahasa. Saya sudah menjawab tadi dalam bahasa Aramaik, Ibrani, dan Yunani. Aramaik siapa? Elah. Atau dalam teks asli itu Alef, Lamek, sama Heh. Itu Elah asli. itu tetangga saya tukang karedok atuh si Elah. Nah, itu memang dalam Aramaik. Aramaik Elah. Elafalannya Elah. Oke, Elah ya. Kalau dalam bahasa Ibrani? Ibrani Yod Hevafe. Yod Hevahe ya. Kalau dalam bahasa Yunani? Logos. Theos. Oke. Pertanyaan saya Pak Ipo di mute dulu. Pertanyaan saya satu. Ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus disalib, Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Eli itu siapa? Jawab. Eli itu sama apa? Eloi itu sang Bapa, Elohim. Loh, dia nggak ada di 3 bahasa tadi? Nggak ada di 3 bahasa tadi? Eloi lama sabachthani. Kenapa nggak ada di 3 bahasa tadi? Memang kalau dalam tradisi Yahudi bahwa nama Yod-Heh-Vav itu tidak bisa disebutkan secara langsung. Jadi bisa dibilang Elohim, Loh, Adonai. Itu buktinya bisa sama Bapak tadi di 3 bahasa tadi. Elah. Nah, buktinya bisa barusan. Buktinya barusan bisa. Kenapa jadi berubah lagi? Direvisi lagi. Aduh, revisi terus. Kenapa Pak Noce ini sering banget dan suka banget ngerevisi ucapan yang baru diucapkan oleh Pak Noce? Kok ketawa? Nah, maksudnya kayak tadi Pak Ros, Yod-Heh-Vav itu kan tidak bisa disebutkan karena terlalu sakral. Bang sebenarnya, pada akhirnya, Bang sebenarnya saya nggak peduli abang atau kalian mau nyebut Tuhan kalian Ape, mau nyebut kalian hahe tukangnya. Saya nggak peduli Bang. Yang penting coba jelaskan kata Allah itu diambil dari mana. Itu aja Bang. Saya nggak peduli. Kalian menyebut Tuhan kalian Pape, terus hahe. Bodoh amat. Saya bodoh amat. Kata Allah memang diserap dari bahasa Arab karena bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya kan? Host, Pak Noce itu kan diambil dari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu menyerap bahasa. Oke, kalau Allah gitu dari bahasa Arab. Kalau gitu, coba saya tanya ke Pak Ipo. Pak Ipo monitor? Ya. Pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Ada langsung. Ada. Pernah Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia, apa bunyinya? Apa ayatnya? Ya, nggak ada di Alkitab karena kan Alkitab itu tercatat. Kalau dia berfirman, nah itu nggak ada Bang Ivo. Nggak pernah itu Bang Ivo, nggak ada. Karena Yesus itu bukan mati kayak model kayak ini, maaf iman Anda ya. Yesus tuh hidup. Iya, Nabi Muhammad itu manusia pasti akan meninggal. Saya tanyakan, pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Kata Pak Ipo pernah. Kata Kristen yang 2 ini nggak pernah. Ini ngambil ayat dari mana? Ngambil data dari mana? Nggak pernah ngalamin. Jadi gini, Yesus kalau berfirman itu karena kan dia sudah di surga, dia hidup. Waktu dia berfirman itu melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Nah, Roh Kudus itu yang menyatakan perkataan-perkataan Yesus, begitu. Tapi izin. Roh Kudus ada orang Indonesia, Bang? Pakai bahasa Indonesia. Ke siapa? Nyampeinnya ke siapa? Pakai bahasa Indonesia nyampeinnya ke siapa? Banyak orang Kristen yang menerima itu. Oh, orang Kristen di Indonesia banyak yang menerima firman. Waduh. Bukan hanya Indonesia. Begini host. Itu pengalaman spiritual pribadi masing-masing di era modern sekarang ini. Karena firman itu harus firman yang hidup, bukan firman yang tertulis. Bukan tertulis aja ya. Harus firman yang hidup. Ya, firman yang hidup siapa? Firman yang hidup siapa?
Ya Yesus itu Di mana sekarang? di surga. Di surga, oke. Dia duduk di sebelah kanan Bapak. Bang Jimen tunjukkan dulu ayatnya. Ini Bang Jimen, izin Bang Jimen tunjukkan. Bang Jimen mumpung on cam. Kita buktikan siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak. Bang Jimen buka Daniel 7 pasal 9. Daniel. Tunggu ya sebentar. Daniel 7 pasal 9. Baca yang keras. Jangan nangis dulu Pak. Baca. Ya bentar. Ya oke. Ini. Sementara Daniel 7 pasal 9. Ya. Sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Oke, titik dulu. Duduklah yang lanjut usia, artinya udah tua ya, udah tua bangka. Lanjut. Pakaiannya putih salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Beruban ya. Kursinya, putih. ya, kursinya menyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Oke. Coba jawab, siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak yang lumpuh, tidak bisa berdiri, udah tua bangka? Jawab. Yang mana itu? Oh yang mana? Itu barusan. Aduh. Liar aja. Liar aja. Tenang. Itu kena stroke yang duduk di sebelah kanan Bapak itu nggak bisa berdiri, duduk terus di kursi roda. Gimana tuh? Mana bilang duduk Nah, kursi roda? dalam Yahudi Lanjut Bang. itu di sebelah kanan di sebelah Bang kanan Jimen, Bapak dilanjut itu ya, bukan Bang Jimen. berarti Saya ngerokok dulu ya. Iya. Host. Gini Pak Noce. Oke. Jangan nanya ke saya, ke Bang Jimen dulu. Jangan nanya ke saya, ke Bang Jimen dulu. Saya mau Iya. Pak Noce, Pak Ivo, kalau tadi kan jelas bahwa tidak tertulis di dalam original teks kitab Bapak 3 bahasa bahwa ada kata Allah. Tetapi saya mirrorin nih, di Al-Quran ada. Saya pakai surat At-Taha ayat 14. Ini dia Pak. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tuhan itu memperkenalkan dirinya namanya Allah kepada orang Arab. Apa buktinya? Ini dia Pak. Allah. Inna annallahu. Kalau ini jelas, pertanyaannya dari mana mereka ngambil nama Allah itu? Kalau tidak dari sini. Seseorang yang ngambil tanpa izin itu maling, Pak. Karena tidak berdasar. Coba Bapak baca di situ tulisannya kan kerwal-kerwal, Pak. Beda sama Latin. Pak, ini Pak. Iya itu tulisannya kan beda. Bapak baca huruf Latin nggak? Pak, itu dalam bahasa Arab, Pak. Tuhan dalam bahasa Arab itu, Pak. Kita ngambilnya di original teks. Kalau dibilang ngambil, enggak. Itu kan karena itu bahasa Latin. Di situ nggak bisa pakai bahasa Latin. Coba kamu masukin kata Gak bahasa bakal Latin. ngerti, Bang Jimen. Mereka kalau dikasih ini gak bakal ngerti. Enggak, sekarang gini. Sekarang saya balik. Kamu masukin kata Latin itu ke atas. Coba bisa nggak kamu begitu? Kan nggak bisa. Nggak bisa dan boleh berubah. Pak Ivo, itulah bedanya kami kan. Dengar Pak Ivo. Iya, beda memang. Makanya diam dulu. Masukkan kata Allah yang teks itu. Jangan ke situ, Bang Jimen. Jangan ke situ. Mereka gak bakal paham. Sekarang tunjukkan kata Allah dalam bahasa Latin. Mana tunjukkan? Itu aja udah. Tunjukkan di situ. Tapi itu kan Latinnya. Cuma kamu masukkan nama itu ke dalam bahasa Arab. Allah itu bukan bahasa Arab. Allah itu bahasa Latin. Hantu belau, itulah bedanya kami. Kami itu menggunakan bahasa original teks. Lalu original teks. Diam dulu. Makanya kalau kamu diam dulu. Tulis di Indonesianya juga original teks. Jangan pakai Allah bahasa Latin. Begitu loh. Salahnya tuh di situ. Coba kamu masukin Allah yang bahasa Latin itu ke atas. ALLAH itu adalah Allah. Tidak bisa, Allah itu bahasa Latin. Allah udah itu bahasa mencuri, Latin. ngatur bola lagi. Ini orang bener-bener pala Pak Ipo. Pak Ipo ini sekolahnya nyampe gerbang ya, nggak nyampe kelas ya Pak Ipo ya. Alfabetnya alfabet Latin A L. Aduh ya udah Pak Ipo dari tadi kan ngarang terus. Kasihan bikin malu orang Kristen Pak Ipo ini.
katanya, kata Pak Ipo tadi, Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia. Mana ada? Ini parah nih. Host, ini nama Allah itu Pak Noce, gini, Pak Noce. Dengar dulu. penulisan nama ALLH itu kalau lafalannya kan berbeda. Pak Noce, dengarkan dulu. Oke, siap. Dengarkan baik-baik. Pelafalan itu, kata Allah itu sama dengan bahasa Latinnya. Tadi Pak Ivo saudara Anda mengatakan, bisa nggak kalian menggunakan bahasa Latin? Kami jawab tidak bisa karena itu terjemahan. Ya, terjemahan hanya untuk dipahami. Ya. Untuk lebih mudah dipahami orang. Ya, tulisan Latinnya ALLAH. Masalahnya kami tidak menggunakan terjemahan. Acuan kami apa yang diturunkan. Dengar dulu Begini, Pak Noce. kalau Diam dalam dulu teks Pak Noce, asli- saya belum selesai. Diam dulu. Oke, siap. Ya, inilah kebiasaan kita orang Kristen ini, tahu. Orang lagi ngomong, tidak punya etika kita. Kita ngomong juga. Oke, Ya. siap. Jadi Ya, Pak itu udah Noce kan kebiasaan seorang kita. penginjil, jadi kita sama-sama santun di sini. Iya. Siap. Tidak masalah kalau Pak Noce tadi, orang saudara Pak Noce ngomong tadi seperti Pak Ivo berdasarkan data. Ini tidak berdasarkan data, saya berbicara berdasarkan data. Ya. Oke, siap. Nah, kalau kami menggunakan bahasa Latin tidak bisa. Karena firman Allah itu, kalam Allah itu turun itu bahasa Arab. Kami wajib menggunakan bahasa Arab. Original teksnya itu bahasa Arab. Kenapa kami harus menggunakan bahasa Arab? Karena itu bahasa Allah ketika dia berbicara kepada pemimpin kami adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bukan bahasa Indonesia. Kalau Bapak tadi Pak Noce, saudara Bapak Noce berbicara bahwa Tuhan Bapak berbicara bahasa Indonesia, itu udah gabrul. Karena original teks bahasa kitab Bapak itu adalah bahasa Yunani. Itu lebih gabrul lagi karena Yesus tidak pernah berbahasa Yunani. Itu kacau. Jadi jangan disamakan. Oh, bisa nggak kalian Latinnya itu kalian gunakan? Oh, tidak bisa. Apa yang ada turun dari langit yang disampaikan oleh pencipta itulah yang kami gunakan. Lalu untuk apa Latinnya? Supaya seperti orang Bapak ini mengerti, bukan untuk dicuri. Begitu dia, Pak. Karena saya minta dasar original teks. Saya pakai ini original teks saya. Tidak mungkin contohnya Pak Noce, orang tua Pak Noce mewariskan sebuah apel. Tiba-tiba turun kepada anak Bapak Noce berubah menjadi apa? Mangga. Tapi sama-sama buah. Ya. Itu udah gabrul. Saya bawa surat At-Taha ayat 14. Allah itu, Tuhan itu memperkenalkan namanya dalam bahasa Arab dan berbicara namanya Allah. Elohim, Yahweh itu bukan Tuhan Anda yang memperkenalkan namanya, tetapi orang-orang yang hidup saja pada zaman itu menamakan dirinya, memanggil dirinya. Makanya Yesus tidak pernah memanggil dia itu Elohim, tetapi dengan gelar apa tuh? Father, Bapa. Jadi saya hanya memberikan edukasi. Kalau mau bantah pakai data juga, bukan congor. Kalau congor ya selesai diskusi kita ini, Pak. Ya, saya pernah juga di posisi Pak Noce, keras kepala. Di posisi Pak Ivo, tetapi saya juga harus cari data juga. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan ngomong yang lain-lain. Masa Tuhan Bapak berbahasa Indonesia turun? Aneh. Kalaupun kalian mengatakan, oh itu berbahasa Yunani Tuhan kami. Sejak kapan Yesus berbahasa Yunani? Dia tidak berbahasa Yunani, saudaraku. Ya, itu udah gabrul. Saya ini Pak, mohon maaf Pak Noce. Saya ini mualaf. Jadi kalau berbicara tentang kekristenan, ngarang-ngarang jangan kepada saya. Saya pakai data. Ya, makanya saya tanya, buktikan kepada saya seperti saya menunjukkan original teks kami itu, Tuhan Anda memperkenalkan namanya itu adalah Allah. Nanti bisa Bapak gunakan. Bisa nggak saya pergunakan contohnya Pak Noce? Nama Bapak itu Pak Noce. Lalu saya kasih kepada binatang saya.
Anjing, nama anjing saya, mohon maaf dengan segala hormat, Noce, bisa nggak? Tidak bisa, itu tidak sopan, itu tidak beretika. Sama halnya juga, menurut di bahasa Yunani, Theos itu nama Tuhan Bapa, itu adalah dewa-dewa. Nama dewa Bapak ketika nyampe di Indonesia Bapak curi dari Al-Quran. Sementara Tuhan kami itu bukan dewa. Itu yang gegabrul Pak Noce. Saya minta data. Dari tadi kita berdebat gitu terus, tapi tidak tunjukkan data. Kalau salah bilang saya salah, kurang data. Begitu dia. Silakan dibantah Pak pakai data. Coba. Saya bisa tunjukkan loh Pak Noce. Kata Allah itu. Sudah? Ya, mendengar. Saya bisa tunjukkan kata Allah itu dipakai oleh bangsa Arab, Kristen Arab itu bukan di abad ke-7. Saya bisa tunjukkan di abad 19. Saya bisa tunjukkan. Jaringanku jelek. Jaringan. Oh, jaringan. Ya udah tunjukkan datanya Pak. Di mana original teksnya Tuhan Bapak memperkenalkan namanya Allah. Iya. Sehingga Bapak menggunakan. Silakan Pak. Tunjukkan Pak. Kalau Saya di dalam bantu cari. kekristenan Bapak, ya. Silakan saudara. Iya. Kenapa kami tidak menggunakan bahasa yang dipakai oleh orang Ibrani pada saat itu, sebagaimana Tuhan berbicara kepada Musa dan lain-lainnya? Karena dalam kekristenan itu firman Tuhan itu dipahami dan diimani. Jadi kalau misalnya kami karena Tuhan menyampaikan firman, karena bangsa Israel atau umat Yahudi pada saat itu menggunakan bahasa Ibrani. Untuk itu Tuhan berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti, iya kan? Halo? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Halo? Iya lanjut Pak. Lanjut Jaringan Pak. ya? Lanjut. Ya saya dengar kok suara Bapak gitu. Saya hanya minta data aja Pak. Iya. Gimana Tuhan Bapak memperkenalkan dirinya namanya Allah setara dengan apa yang disuratkan di Taha ayat 14. Itu aja dulu. Nggak usah lari kemana-mana dengan asumsi kita. Nggak perlu. Putus-putus Bang. Putus-putus. Jaringan saya yang kurang bagus mungkin. Tapi Bapak tidak merah di sini. Mohon maaf Pak. Ya kalau putus-putus Iya, itu iya. merah dia Pak. Di mana-mana itu ada sinyalnya itu merah itu. Ya. Tapi gini ya Pak, kesimpulannya ya kita jangan berasumsi liar pada kitab suci kita. Kita anggap tuh Bible itu kitab suci kita. Tetapi kita yang mengatur kitab suci itu bukan kitab suci itu yang mengatur kehidupan maslahat umat Kristen. Itu terbalik. Berarti jatuhnya nanti ngatur Tuhan, bukan Tuhan ngatur kita. Ya. Jadi apa yang tertulis Yahweh Elohim pakai itu. Theos pakai itu. Putus-putus suara Bapak di sini. Pak, baru dikatakan putus-putus, sinyal Bapak merah. Ya, sinyal Bapak Oke. merah. Mungkin Bang Mister mau menambahkan, Bang Mister Iya. MVP. Sinyal kurang bagus. Hanya Bang Mister. nggak bisa Iya, Bang. nyimak nanti. Ya, Bang Noce di mute aja dulu Bang Noce. Benerin dulu sinyalnya. Iya, Kak. Iya, Bang, iya, Bang. Silakan. Bang, setahu saya kayak frasa kata Allah itu kayaknya sudah jauh digunakan deh sebelum Muslim ada Bang. Setahu saya Bang, karena Di mana? Di mana Bang? frasa la ilaha illallah itu sudah digunakan di zaman